Shalom, bagaimana kabarmu hari ini? Budina berharap kamu semua dalam keadaan sehat ya. Mari hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh beristirahat semalam, dan pagi ini Tuhan kami boleh kembali beraktivitas, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap kami. Segala sebentar lagi kami akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong memberkati setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, Sungai Sukacitamu, karena sukacita kita berasal dari Tuhan ya. Setiap hari kita harus penuh dengan sukacita. Mari kita pujikan bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Dan renungan kita hari ini diberi judul Kata Sebuah Penelitian. Ayat emasnya diambil dari Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir,
Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ada sebuah penelitian internasional. Penelitian itu dilakukan oleh sebuah organisasi konservasi alam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa telah terjadi kepunahan spesies. Laju kepunahan itu sekitar 100 hingga 1000 kali lebih cepat daripada kepunahan normal. Kepunahan normal merupakan kerusakan populasi secara alami. Jadi, itu terjadi bukan karena perbuatan manusia, misalnya polusi, perburuan yang berlebihan, pembukaan hutan-hutan besar, dan lain sebagainya. Begitulah hasil penelitian belasan tahun yang lalu. Bisa diduga, kini laju kepunahan itu semakin bertambah. Di Indonesia, ada banyak hewan yang hampir punah. Kita bisa mengetahuinya di situs National Geographic Indonesia. Di situ dinyatakan ada 2 hewan Indonesia yang hampir punah. Keduanya adalah badak Sumatera dan orangutan Sumatera. Juga ada beberapa spesies lain, kuskus, maleo, bangau hitam, dan masih banyak lagi yang lainnya yang juga terancam punah. Bukan hanya hewan yang terancam punah, tetapi juga berbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Kondisi itu bertolak belakang dengan penglihatan yang digambarkan Yehezkiel. Ia melihat alam yang lestari dan indah. Sesungguhnya, Tuhan menghendaki agar kita bukan hanya memanfaatkan alam dan ciptaan lainnya, tetapi Ia juga menghendaki agar kita merawat serta menjaganya dari kepunahan. Bagaimana caranya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang paling mudah kita lakukan adalah tidak mengkonsumsi atau merusak spesies langka. Selain itu, kita perlu merawat lingkungan dan melakukan penghijauan. Misalnya, dengan menanam pepohonan atau menanam tanaman bunga di sekitar lingkungan rumah kita. Itu adalah contoh yang paling sederhana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya alam ini menjadi indah dan lestari seperti halnya dalam penglihatan Yehezkiel. Mampukanlah kami untuk terus merawat lingkungan kami sehingga lingkungan kami boleh menjadi lingkungan yang lestari. Juga hewan-hewan dan tumbuhan tidak menjadi langka ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan belajar dalam pembelajaran secara daring, kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan supaya memampukan kami, memberikan kami kepandaian, supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni akan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.